Salam Bapak Ibu, selamat datang di Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mempersembahkan bansos untuk penyambutan Natal, masih ada waktu sampai tanggal 12 Desember 2020. Dalam bentuk bantuan sembako, silakan menghubungi Bapak Roy dengan nomor 0852 6753 7270. Dalam bentuk uang, silakan menggunakan amplop persembahan khusus yang telah disediakan. Bansos yang Bapak Ibu Saudara-saudari persembahkan dalam rangka untuk menyambut Natal tahun 2020 akan didistribusikan pada tanggal 13 Desember 2020 setelah ibadah kedua perayaan Natal. Khusus ibadah tanggal 13 Desember 2020 akan dilaksanakan dua kali. Ibadah pertama dimulai pada pukul 7 sampai 8.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah kedua dimulai pada pukul 9 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan ibadah ketiga digabungkan di ibadah 1 dan 2. Perayaan Natal IMAX akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat di Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Mari kita membangun keintiman dengan Tuhan melalui kegiatan doa di Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 0156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang serta akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Dialah sumber kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Hey. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan, ku melakukan perkara yang hebat. Mari katakan, bersama Roh ku pasti menang. ku pasti menang. Hormat, kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Yesusku, Kau tak biarkan pencobaan, Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanmu. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh Yesus, ku pasti menang. Oh, tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan,
hormat, kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Yesus, Kaulah Raja yang kami muliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sebab sungguh kami percaya perbuatan-Mu sungguh ajaib di dalam hidup kami Yesus. Kami tak perlu takut Tuhan. Kami tak perlu gentar. Sebab Engkau Allah yang selalu beserta kami. Allah sumber kekuatan pertolongan di dalam hidup kami. Hanya ke dalam tangan-Mu saja kami serahkan hidup kami ya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah Tuhan. Berserah di dalam kekuatan-Mu.
ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Yesus, hati kami percaya, jiwa kami percaya hanya kepadamu. Allah sumber kekuatan kami, Allah sumber pengharapan, Allah sumber pertolongan hidup kami. Hanya kepadamu Tuhan kami mau bawa hidup kami. Kami mau bawa persembahan kami bagi kemuliaan-Mu. Sebab Kaulah Raja kami, Allah sumber kekuatan kami, kota benteng hidup kami. Kau Allah perisai kami. Haleluya. Oh Tuhan, mulialah Engkau, mulialah perbuatan-Mu dalam hidup ini, Yesus. Oh sana bagimu, oh sanalah bagimu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih-Mu, untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami percaya ya Yesus. Allah sumber kekuatan kami, Allah yang setia, selalu bersama kami, Allah sumber kemenangan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang Haleluya Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tidak ada satupun yang kami harapkan dan kami percaya selain Engkau ya Tuhan. Sebab daripadamulah kami hidup, daripadamulah kami memiliki kekuatan, daripadamulah kami memiliki sumber pengharapan untuk menatap hari esok kami, untuk melihat masa depan kami. Sebab di dalam Engkau kami hidup. Dan ketika kami bersama dengan Engkau, ketika Engkau bersama dengan kami, ketika kami tinggal di dalam Engkau, dan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Ketika Engkau di dalam kami, maka oleh Engkaulah ya Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang hebat di dalam hidup kami. Yang tidak sanggup dan mampu kami lakukan, Allah yang melakukannya itu bagi kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup, yang selalu hadir di dalam setiap musim hidup kami. Kami berterima kasih, Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak sekali-kali meninggalkan kami, yang tidak sekali-kali membiarkan kami. Engkau selalu menyertai kami setiap waktu ya Tuhan. Terima kasih buat segala kesetiaan-Mu. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu. Terima kasih buat segala kekuatan-Mu. Terima kasih buat segala penyediaan-Mu. Dan terima kasih buat segala apa yang Allah berikan di dalam hidup kami. Kami rindu kebenaran firman-Mu berbicara kepada kami.
Karena firman-Mu itulah yang meneguhkan kami. Yang memberikan kekuatan baru di dalam hidup kami. Yang mengingatkan kami akan setiap janji-janji-Mu. Dan yang memberikan pengharapan dalam hidup kami. Bersama dengan firman-Mu, kami mampu melakukan perkara-perkara yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita kembali memuji dan menyembah Tuhan. Dan memang demikianlah hidup kita. Untuk kita diciptakan oleh Tuhan supaya kita senantiasa memuji dan menyembah Dia. Waktunya telah tiba bagi kita untuk masuk di dalam bulan Desember ini. Dan mengawali bulan Desember ini yang sisa waktu 1 bulan lagi di tahun 2020 ini. Maka tentu kita semua memiliki satu harapan bahwa hidup kita hidup yang penuh dengan kemenangan. Hidup di dalam perlindungan Tuhan, hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita tidak mau dikuasai oleh rasa takut, khawatir, gelisah. Kita hanya akan peroleh itu kalau kita hidup di dalam mengasihi Tuhan. Kalau kita hidup mencari Tuhan, kalau kita hidup mengasihi Dia lebih daripada segalanya. Dan memang demikian adanya hidup kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Bahwa hidup kita senantiasa berada di dalam pemeliharaannya. Sebagaimana tema dalam bulan Desember ini, in Him we live. Di dalam Dia kita hidup. Dan topik di minggu ini adalah don't be afraid. Jangan takut. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26 sampai dengan 30. Ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang ke-26 bahwa Allah menciptakan manusia untuk apa? Adalah untuk mencari Dia, menemukan Dia, dan menjamahnya. Saudara-saudari, bahwa banyak orang yang mencari Tuhan, banyak orang yang ingin berjumpa dengan Tuhan, banyak orang yang ingin bersekutu dengan Tuhan. Namun juga tidak semua orang dapat menemukan dan menjamah Tuhan. Sekalipun mereka mencari Tuhan, tetapi tidak semua dapat berjumpa dengan Tuhan. Tidak semua dapat menemui Tuhan. Sebagaimana bahwa Allah menciptakan manusia ini, dijadikan Allah manusia ini untuk mencari Dia, untuk menemukan Dia, dan untuk bersekutu dengannya. Manusia yang dijadikan Allah tidak semua mencarinya. Dan kalau ada yang mencarinya, tidak semua menemukan dan dapat bersekutu dengannya. Orang dalam pencarian Allah tidak menemukan dan merasakan Allah adalah orang-orang yang hidup dengan kebisingan dan kesibukan tanpa jeda. Orang yang terus beraktivitas, orang yang terus memiliki kegiatan segudang program.
tanpa jeda, tanpa henti, terus melakukan segala sesuatu. Sebagaimana saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dikatakan tadi bahwa mudah-mudahan mereka menemukan dan menjamahnya. Walau ia sebenarnya yaitu Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan itu tidak jauh dari kita. Ia berada dan dekat dengan kita. Sebagaimana ketika pada waktu Yesus datang ke rumah dua perempuan, yaitu Marta dan Maria. Dikatakan dalam Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Orang-orang yang memiliki kesibukan yang luar biasa, sekalipun Yesus datang menjumpainya, namun dia tidak bisa merasakan bahwa Yesus ada dan hadir bersama dengan dia. Sebagaimana yang dikatakan tadi dalam pengalaman Marta yang dituliskan di dalam Lukas 10 ayat 38 itu, dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perhatikan baik-baik, yang menerima Yesus di rumahnya adalah Marta. Tetapi apa yang terjadi kepada Marta, saudara-saudari, bahwa seperti Tuhan jauh daripada dia. Padahal ia ada di rumah Marta. Ia dekat dengan Marta. Bahwa orang-orang yang memiliki hasrat yang kuat dan dalam untuk berjumpa dengan Allah, mereka menyediakan dan menyiapkan waktu secara serius untuk terus mencari Allah. Ya. Oleh karena kasih karunia Allah memperjumpakan dirinya kepada orang-orang yang mencarinya dengan hasrat yang dalam, dan mereka dapat menemukan dan merasakan kehadirannya. Namun orang-orang yang tidak merespon, yang menyambut dengan baik dan duduk diam dengan Tuhan, adalah orang-orang yang merespon panggilan Allah di dalam Yesus Kristus, akan hidup dengan segala kelimpahannya. Tetapi siapa yang tidak mendengarkan dan merespon panggilan Allah, sekalipun mereka dalam pencarian, mereka akan mengalami kekeringan dan kematian. Sebagaimana pengalaman Marta tadi, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Marta mengalami kekeringan. Mengapa Marta mengalami kekeringan? Mengapa Marta begitu marah, takut, khawatir? Karena dikatakan di sana Marta sibuk sekali melayani. Saya ulang, Marta sibuk sekali melayani. Akibat kesibukan Marta itu, dikatakan di sana, "Tuhan, tidakkah engkau peduli?" Dia mengalami satu kesendirian. Dia mengalami kesepian di dalam hidupnya. Sampai dia berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli?" Seakan-akan Tuhan tidak peduli dengannya. Seakan-akan Tuhan membiarkan dia. Seakan-akan Tuhan mengabaikan dia. Dan orang yang ada di sekitarnya juga tidak peduli dengan dia. Sehingga dia berkata bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Dia memerintahkan Tuhan untuk supaya Maria membantu dia.
Allah tidak jauh. Ia ada dekat Marta. Ia ada dekat kita. Ada banyak orang yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak orang yang berkata bahwa saya adalah orang Kristen. Tetapi hidupnya selalu dikuasai oleh kekhawatiran. Hidupnya selalu dikuasai oleh kegelisahan. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan? Mengapa mereka dikuasai oleh kekhawatiran dan kegelisahan? Mengapa mereka dikuasai oleh ketakutan? Sebagaimana Marta, ia menjadi khawatir, ia menjadi gelisah, ia menjadi marah. Karena sibuk melayani. Sibuk dengan segala banyak perkara. Tiada henti, padahal Tuhan telah datang kepada dia. Tuhan telah datang ke rumahnya. Tuhan telah datang mendekat kepada dia. Tetapi dia sibuk melayani. Bukankah banyak orang Kristen model seperti itu? Dia sudah terima Yesus, sudah sambut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dekat kepada dia. Tetapi hidupnya selalu dikuasai oleh kekhawatiran. Hidupnya selalu dikuasai ketakutan. Kenapa? Karena tidak memiliki waktu jeda untuk menyendiri bersama dengan Tuhan Yesus. Biarlah engkau beri waktu sedikit. Biarlah engkau beristirahat sejenak untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Bukan tidak boleh sibuk. Bukan tidak boleh bekerja. Bukan tidak dalam arti enggak baik melayani. Semuanya itu baik. Semuanya itu adalah baik Bapak Ibu. Tetapi hal yang paling utama, ada keseimbangan antara kesibukan dengan istirahat. Istirahat yang saya maksud adalah bersekutu dengan Tuhan. Mencari wajah Tuhan, menemukan Tuhan. Ada banyak orang Kristen mencari Tuhan, tapi tidak menemukan Tuhan. Ada banyak orang Kristen mencari Tuhan, tapi tidak berjumpa dengan Tuhan. Karena sibuk tidak memiliki saat-saat istirahat bersama dengan Tuhan. Akhirnya mengalami namanya burnout, patah semangat, lelah, letih, dan capek. Dan kalau tidak segera datang beristirahat di hadapan Tuhan, meneduhkan seluruh hidup di hadapan Tuhan. Bukan hanya berhenti dari segala aktivitas, tetapi juga seluruh pikiranmu engkau teduhkan itu di hadapan Tuhan. Hatimu engkau teduhkan itu di hadapan Tuhan dengan berdiam diri di bawah kakinya dan mendengarkannya. Maka itulah yang akan menyembuhkan dan memulihkan engkau. Itulah yang mengusir kekhawatiran dan ketakutan di dalam hidupmu. Karena kekuatan daripada Tuhan dia berikan kepada engkau lewat kebenaran dan firman-Nya yang Ia sampaikan kepadamu. Firman itu adalah hidup. Dan firman itu memberikan kesegaran, memberikan kekuatan, pengharapan dan meneguhkan engkau kembali untuk melihat hari esokmu bersama dengan Tuhan, bahwa Ia berada di depanmu. Ia tidak meninggalkan engkau. Ia telah datang menjumpai Marta. Ia juga telah datang menjumpai saudara-saudari dan saya. Dan hadir di tengah-tengah kita. Ia menjumpai kita di dalam rumah, di baitnya, yaitu tubuh kita sebagai tempat kudusnya. Anda mungkin telah menyambut dan menerimanya. Sebagaimana Marta menyambut dan menerima Yesus di rumahnya. Namun Allah terdiam melihat Anda bukan karena terpesona melihat Anda. Tetapi karena Anda sibuk dengan segala urusan untuk melayani Dia. Dengan pelayananmu, Dia terdiam karena Anda ingin melayani Dia menurut seleramu. Anda berpikir, kita mau buat ini dan itu supaya Tuhan senang. Kita berpikir
untuk melakukan ini, itu supaya Tuhan bahagia, tersenyum melihat kita. Namun Allah terdiam 1000 bahasa. Ia memandangi kita. Ia melihat kita. Dan terus membiarkan kita untuk melakukan semuanya itu. Sepertinya kita terus menikmati itu. Dan lagi dan terus bertambah kesibukan itu. Kita terus mempersiapkan. Ya, dalam benak kita berkata ini untuk Tuhan. Kadang-kadang kita menyadari perlu bantuan orang lain untuk mempersiapkan segala sesuatu. Kita perlu orang lain membantu kita. Dan ketika kita merasa bahwa tidak ada yang membantu kita, seperti Marta, dia merasa tidak ada yang membantunya. Sampai akhirnya dia mengalami kehabisan ide. Dan tenaganya mulai menjadi terkuras. Lelah, capek, dan kesepian. Jenuh, patah semangat, meledak. Akhirnya berteriak dan marah. Dan menyalahkan Tuhan. Dia berkata, mengapa Tuhan biarkan aku? Bukankah mungkin juga itu bisa terjadi di dalam hidup kita? Di dalam segala kesibukan kita. Kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Kita berpikir bahwa apa yang kita kerjakan ini yang tiada jeda waktunya supaya Tuhan tersenyum. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, yang pada akhirnya kita mengatakan, kok Tuhan membiarkan aku? Kok Tuhan tidak memperhatikanku? Kok Tuhan sepertinya membuat aku berjalan sendirian? Tuhan kok membiarkan saya sendirian melakukan ini? Ini kan buat Tuhan, supaya Tuhan senang. Aku lakukan ini untuk Tuhan, untuk pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang aku capek, letih, sakit dan disakiti. Tolong. Teriakan kita menggelegar bagaikan bom yang jatuh dan meledak. Yang akhirnya dapat menghancurkan dan melulah luntakan kehidupan itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Marta sibuk. Marta sibuk. Akibat kesibukannya dia menjadi khawatir. Menyusahkan diri dengan segala perkara. Orang yang tidak menyiapkan dan menyediakan waktu, keheningan, menyendiri bersama dengan Tuhan. Kekhawatiran, kegelisahan, amarah, tipu daya, kesusahan, ketakutan akan menguasainya. Berilah waktu kepada Tuhan. Seperti Maria berdiam diri terlebih dahulu mendengarnya supaya Anda menjadi pelayan yang kuat, melayani dengan penuh sukacita dan menyukakan hatinya. Bukan oleh kesibukan dan kebisingan dapat menemukan dan menjamah Tuhan. Tetapi ketika kita menarik diri dan masuk dalam keheningan, menyendiri bersama dengannya, duduk dia mendengarkannya. Dan di sana kita akan menemukan ketenangan dan kekuatan di dalam hidup. Ketika kita berdiam, maka Allah akan berbicara kepada kita. Ketika Anda berdiam, maka Allah akan berbicara kepada Anda dengan lembut dan hangat. Suaranya itu bagaikan embun pagi yang menetes di atas daun telingamu, turun ke dalam hatimu, membasahi seluruh relung hatimu. Air yang memenuhi relung hati itu adalah mata air yang menyembur dan mengalir ke seluruh jiwa dan tubuh, sehingga Anda akan menjadi kuat dan pulih kembali. Itulah firman Tuhan, di mana Dia berkata di dalam Ibrani 8 ayat 10 sampai 12.
Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Ketika Anda diikat dan terikat dalam perjanjian Allah, maka dikatakan aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau Allah dan kita adalah umatnya, kalau Tuhan itu adalah menjadi raja di dalam hidup kita, kalau Ia adalah Allah turun ke dunia ini menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya, bukankah itu adalah merupakan sesuatu hak istimewa yang Allah berikan di dalam hidup kita? Sebagaimana ditulis oleh 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Umat yang dipanggil dan dipilih olehnya adalah orang yang sungguh-sungguh mendengar firman-Nya dan berpegang pada perjanjiannya. Maka mereka akan menjadi harta kesayangan Allah sendiri di antara segala bangsa. Allah yang empunya bumi adalah Allahmu, Allah yang mengasihi engkau, dan engkau akan menjadi bagi Allah kerajaan iman dan bangsa yang kudus, menjadi bangsa yang istimewa di hadapannya. Kalau Anda menjadi bangsa yang istimewa di hadapannya, artinya Anda akan diperlakukan istimewa juga daripada yang lain. Sebagaimana Ia memilih Israel sebagai bangsa yang istimewa, menjadi imam, menjadi bangsa yang dikuduskan olehnya. Demikian juga hidup kita, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Dia memperlakukan kita seperti Ia memperlakukan bangsa Israel, yang Ia pelihara, yang Ia jaga, yang Ia sertai setiap waktu. Sebagaimana ketika pada waktu Ia berbicara kepada Yesaya untuk disampaikan kepada bangsa Israel di dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai 20 dikatakan, tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, dan berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau, dan tidak menolak engkau. Sekali lagi dikatakan di sana bahwa engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Tuhan tidak menolak kita. Dia yang memilih kita. Ketika kita datang kepada Dia, ketika kita menjumpainya di dalam kasih karunia-Nya, Ia menyambut kita. Ia menyambut kita dengan penuh dengan kehangatan kasih-Nya. Dikatakan, Dia berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 11, sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka.
Orang-orang yang berpegang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ayat 14, janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, Allah telah datang ke dunia ini. Allah telah turun ke dunia ini untuk menebus kita. Dan Allah memilih kita untuk menjadi umatnya. Allah memberikan hak istimewa bagi kita untuk menjadi anak-anaknya. Allah memberikan kepada kita hak istimewa menjadi harta kesayangannya. Adakah perlu kita takut kalau Ia telah memilih kita dan memberikan kita hak istimewa untuk menjadi anak-anaknya? Bu, Bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Sesungguhnya kenapa Allah memilih saudara-saudari dan saya? Mengapa Allah memberikan hak istimewa bagi kita? Supaya kita bersekutu dengannya. Supaya kita dapat merasakan kebaikannya. Supaya kita tidak menjadi takut di dalam hidup ini. Ia yang selalu menyertai kita. Ia selalu menjaga kita. Ia memelihara kita. Itu sebabnya di hari-hari yang ada di depan ini. Di hari-hari yang akan datang ini. Saudara-saudari, taruhlah seluruh harapanmu kepada Tuhan. Berilah waktu sejenak berdiam diri di hadapannya. Anda adalah pribadi yang istimewa di hadapan Allah. Anda yang telah dipilih olehnya untuk menjadi harta kesayangannya. Ia selalu bersamamu. Ia tidak membiarkan dan meninggalkanmu. Itu sebabnya jangan takut, jangan gelisah. Berdiam dirilah dalam keheningan bersama dengannya. Ia ingin berbicara kepada Anda. Merasakan kehadiran Tuhan bukan dalam kesibukan dan kebisingan. Termasuk di dalam pelayanan. Tetapi dalam keheningan menyendiri bersama dengan Tuhan. Mengapa kita mau mencari Tuhan? Mengapa kita mau berdiam diri di bawah kaki Tuhan? Mengapa kita harus menemui Tuhan? Mengapa kita harus mau menjamah bersekutu dengannya? Karena di dalam Dia kita hidup. Kita adalah anak-anak Allah. Kita ada karena Allah. Kita berasal dari Allah. Itu sebabnya kalau kita tidak mencari Dia, kalau kita tidak bersekutu dengan Dia, kalau kita tidak menghampirinya, kalau kita tidak menjumpainya di dalam penantiannya, Allah menanti kita, menunggu kita di tempat Maha Kudusnya untuk kita dapat berjumpa dengannya. Allah menanti saudara-saudari dan saya, menunggu saudara-saudari dan saya untuk bersekutu dengannya, memberikan waktu khusus bagi Dia. Ia tahu bahwa kita sedang letih, Ia tahu kita sedang capek, Ia tahu kalau kita sedang sibuk, dan pada waktu kita sibuk Dia tidak mau mengganggu kita. Seringkali kita merasa bahwa dalam kesibukan, dalam segala kegiatan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, kita bisa berjalan dengan baik tanpa Tuhan. Ada banyak orang yang melakukan itu. Ada banyak orang yang merasa seperti itu. Baru mencari Tuhan ketika sudah mulai letih, ketika sudah mulai capek, ketika sudah mulai menyendiri. Tapi tidak apa. Memang itulah cara Tuhan untuk menolong kita supaya kita kembali mencari Dia. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, beristirahat sejenak dari segala hiruk pikuk kesibukan. Siapkan dan sediakan waktu keheningan menyendiri bersama Tuhan. Maka damai sejahtera, kekuatan baru, pengharapan, sukacita akan mengalir dalam hidupmu. Ketakutan dan kegelisahan akan jauh daripadamu. Sebab Tuhan yang menyertai dan menyediakan segala yang engkau butuhkan. Dia berada di depan untuk mengalahkan musuh-musuhmu dan memberikan kemenangan bagimu. Jangan takut.
Tuhan beserta kita. Immanuel. Kita akhiri ibadah kita. Kita datang kepada Dia. Dia adalah Allah yang berkata kepada kita, jangan takut. Aku yang menyertai engkau. Jangan takut, aku bersama denganmu. Setiap hari aku tidak meninggalkanmu. Setiap waktu aku tidak membiarkanmu. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat tangguh di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat tangguh. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat tangguh di hidupku.
Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang maha besar, yang menyertai kami, yang memelihara dan menjaga kami, yang memberkati hidup kami, yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan karenanya Tuhan, kami tidak perlu khawatir karena Engkau adalah segalanya menyediakan bagi kami. Kami mengakhiri ibadah ini, kami pulang, kami percaya tangan Tuhan selalu menopang kami. Roh Kudus-Mu Engkau berikan bagi kami, Engkau tuntun kami, Engkau pimpin kami, dan Engkau berkati setiap apa yang kami kerjakan ya Tuhan. Terima kasih, kami mengarahkan seluruh hidup kami kepadamu. Dan jemaat Tuhan, biarlah tangan-Mu terangkat di hadapannya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa yang Engkau sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus, menuntun dan memimpin Engkau. Sehingga apapun yang Engkau buat, dibuat yang Engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.